Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syahrizal Zamzami. Kali ini saya akan membahas tentang berita hoax. Nah, yang terjadi di Kabupaten Garut. Nah, jadi kasusnya itu ada seorang warga yang terkena penyebaran hoax mengatasnamakan instansi pemerintahan. Oke. Nah, jadi oknum ini itu mengatasnamakan instansi pemerintahan untuk mendapatkan korbannya. Begitu, teman. Nah, langsung saja kita bahas di channel ini. Jadi ada analisis hoax WhatsApp Garut, kajian impersonasi jabatan bidang pengelolaan pasar di Trending Kabupaten Garut. Oke. Langsung saja. Yang pertama, urgensi dan landasan hukumnya ini. Di sini ada namanya risiko dunia digital. Nah, kita ketahui zaman sekarang ini, zaman yang modern, era yang sangat maju akan teknologi dan pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu bisa didapatkan ketika kita memanfaatkan sebuah teknologi. Nah, itu baiknya. Buruknya adalah teknologi ini ataupun media ini itu bisa menjadikan negatif, yang dimana itu bisa berdampak untuk masyarakatnya, berdampak untuk lingkungannya, berdampak untuk media sosial manapun, sehingga muncullah sekarang ini, dan yang lagi ramai itu adalah berita hoax, ya kan. Nah, makanya oke. Nah, sekarang lanjut ke ini. Nah, jadi di Undang-Undang Negara Indonesia itu sudah dijelaskan dan sudah ditegaskan bahwasanya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE melarang keras penyebaran informasi bohong yang berujung pada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, jadi di dalam undang-undang pun itu sudah diatur dan sudah ditegaskan kembali bahwasanya penyebaran berita hoax itu dilarang, dan penyebaran isu-isu lainnya yang tidak ada data dan faktanya itu dilarang keras dalam undang-undang negara kita. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada karakteristik hoax di media. Nah, menurut etimologinya itu berasal dari bahasa Latin hocus pocus, merujuk pada ilusi yang diklaim sebagai kenyataan yang mutlak. Nah, lalu ada motivasi utamanya. Nah, didorong oleh motif finansial serta motif ideologis demi keuntungan pihak tertentu. Jadi kalau misalkan berita hoax itu salah satunya ada yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Yang dirugikannya siapa? Ya adalah korbannya. Yang diuntungkan siapa? Adalah pelaku yang menyebarkan berita hoax itu. Lalu ada platform WhatsApp. Nah, jadi kasus itu terjadi pada platform WhatsApp. Nah, yang dimana itu ruang obrolan private, terus juga menyulitkan pengawasan. Jadi tidak ada yang diketahui gitu. Karena kan di WhatsApp itu kan benar-benar kita tuh ngobrol secara digital gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingga publik itu menyangka bahwasanya pelaku ini adalah benar-benar, ataupun oknum ini adalah benar-benar dari instansi pemerintahan tersebut gitu, teman-teman. Oke. Lalu ada modus operandi kasusnya itu. Nah, manipulasi otoritas visual. Jadi yang dimaksud itu, pelaku mencuri nama, foto profil bidang pengelolaan pasar di Trending Kabupaten Garut. Demi apa? Demi mendapatkan validitas psikologis dari si calon korban tersebut. Nah, jadi masyarakat kita itu si pelaku ini itu pengen dapetin validasi dengan apa? Dengan namanya sebagai instansi dan foto profile. Biasanya kan ada kan di WhatsApp ataupun di Instagram atau dimanapun, di Twitter, di X, itu pasti ada foto profilnya. Nah, jadi dia tuh memanipulasi di situ. Oke.
Gaya percakapannya pun didesain dan mendesak gitu. Nah, selanjutnya, mengapa berita hoax itu berhasil? Yang pertama, yang paling utama, yang harus kita ketahui, kita renungkan bersama, bahwasanya literasi digital di Indonesia itu rendah. Makanya kenapa banyak masyarakat yang percaya bahwasanya berita itu tidak ada unsur dan tidak ada landasan fakta yang faktual, fakta yang jelas, fakta yang yang bisa bikin fakta dan datanya gitu, yang bikin akurat, yang bikin yang bikin kuat gitu faktanya. Nah, itu orang Indonesia dan khususnya masyarakat Indonesia ini itu malas dan kurang peka, kurang intensif, kurang kurang teliti akan halnya berita tersebut. Makanya kebanyakan masyarakat kita itu banyak sekali yang terkena ataupun yang menjadi korban atas penyalahgunaannya di media sosial. Oke. Salah satu contohnya ada, kebanyakan kemarin saya sempat dengar bahwasanya ada pelaku oknum yang ingin mentransfer bahwasanya buat ke anaknya. Jadi dia tuh transfer uang ke warung tersebut, warung Madura yang bisa mentransfer, ataupun bank-bank yang bank mini gitu segala macam. Nah, itu oknum katanya bisa untuk transfer ke luar negeri. Nah, jadi ibu ini tuh ingin mentransfer uang kepada anaknya yang ada di luar negeri tersebut. Namun alhasil si ibu ini kesulitan dalam melakukan prosesnya. Nah, makanya dapat disimpulkan bahwasanya kita itu jangan percaya akan hal tersebut. Kita tuh harus mencari fakta yang valid, harus mencari bukti bahwa apakah ini bisa mentransfer uang ke luar negeri atau tidak. Oke. Nah, lalu yang kedua, lanjut, kultus otoritas. Nah, ini masyarakat itu memiliki kepatuhan psikologis tinggi, berharap profil aparatur sipil negara. Nah, ini teman-teman, ini yang menarik. Kita tuh jangan percaya siapapun itu yang yang nge-WA, yang nge-WhatsApp. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu ngechat duluan, dan ada instansi, ada foto profile yang melambangkan logo instansinya, itu jangan percaya apakah ini benar dan salah tuh. Nah, ini yang biasanya tergocek, ini yang biasanya tuh terkecohkan oleh masyarakat kita, bahwasanya kalau ada yang ngechat atau nge-WhatsApp duluan itu dari instansi pemerintah segala macam, itu langsung percaya bahwasanya itu, oh ini tuh bener loh, ini tuh dari instansi yang terkait gitu. Namun dan padahal itu sebaliknya, entah itu oknum ataupun pelaku gitu. Lalu yang ketiga itu ada sifat dari isi chatannya atau isi pesan chatnya. Nah, WhatsApp kan didasarkan pada hubungan langsung antar kontak, menurunkan rasa curiga pada korbannya. Nah, mungkin banyak ya yang oknum atau pelaku itu yang menggunakan bahasa baku, yang menggunakan bahasa-bahasa yang formal agar si korban itu bisa terkecohkan dalam percakapan tersebut. Nah, makanya itu harus kita pahami dan harus kita teliti kembali bahwasanya hal-hal yang seperti itu harus kita waspadai, entah itu siapapun gitu. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, dampak dan konsekuensi hukum di negara kita itu sudah diatur jelas bahwasanya kalau misalkan kita melakukan hal yang dilarang oleh negara, itu bakal mendapatkan konsekuensi dan dampak hukumnya seperti apa. Di dalam agama pun juga seperti hal itu, ya kan? Kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, itu akan mendapatkan dosa. Pun di negara kita juga sama. Ketika kita melanggar undang-undang, ketika kita melanggar peraturan yang telah diatur dan dituangkan dalam peraturan itu, ya kan, maka akan dapat konsekuensi dan hukumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita menyebarkan berita hoax dan kita misalnya korban dan terus kita melaporkan kepada pihak yang berwenang, itu dampak dari pelaku ini itu 6 tahun penjara atau
denda 1 miliar. Nah, itu makanya sangat sangat dirugikan sekali kan. Nah, terus konsekuensi hukuman beratnya apa? Itu diatur juga di undang-undang berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu penyebaran berita palsu yang diancam pidana demi menjaga ketertiban ruang digital. Lalu secara sosial juga dijelaskan, kasus impersonasi ini itu merancang nama baik instansi daerah, ya kan, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Nah, oknum-oknum inilah yang merugikan dan mengecap nama pemerintahan atau instansi yang ada di daerah itu menjadi buruk akhirnya, ya kan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada langkah solutifnya, itu seperti apa? Yang pertama tuh skeptisme informasi. Biasakan memeriksa kefaktualan, kebenaran pesan secara kritis sebelum itu menyebar luaskan. Nah, jadi itu harus kita baca dan kita teliti apakah ini benar atau hanya sekedar oknum yang sedang mencari korbannya, seperti itu. Lalu ada verifikasi kanal resmi. Konfirmasi langsung melalui humas atau portal resmi di Sprending Garut jika menerima pesan yang mencurigakan. Nah, logikanya kan seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan instansi atau pemerintahan yang ngechat kita gitu, biasa itu kan entah itu lewat Gmail atau lewat WhatsApp, itu memang sangat jarang gitu kan. Logikanya seperti itu kan. Lalu ada pengamanan ganda. Itu aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA akun WhatsApp untuk meminimalkan pembajakan. Nah, jadi ini adalah langkah yang solutif gitu kan, buat agar penyebaran berita hoax ini tidak begitu banyak. Lalu ada klarifikasi responsif. Instansi pemerintah itu wajib menyediakan saran, aduan yang cepat, ya kan, tanggap dalam mengonfirmasi atau mengafirmasikan bahwasanya itu benar atau salah, bahwasanya itu akun palsu. Oke. Nah, terus lanjut. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu dampak dan solusinya bagi berita hoax. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Ya, kesimpulannya adalah, konklusinya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus teliti dan harus kritis terhadap berita dan terhadap kefaktualan dari sebuah berita itu. Apakah ini benar atau salahnya? Cari di mana? Cari di internet. Sekarang zaman sudah maju. Gunakan teknologi dan media sosial itu dengan baik, bukan dengan kebohongan, bukan dengan kemunafikan, bukan dengan kekerasan dan lain sebagainya gitu. Nah, pikir saya masyarakat kita juga udah cerdas dan udah mampu gitu kan untuk berita ini tuh benar apa enggaknya, karena kebanyakan sekarang itu berita tuh banyak yang hoax. Nah, pikir saya sih masyarakat Indonesia juga udah sadar dengan keberadaan berita hoax ini. Ya, kurang lebih mohon maaf dari saya, Muhammad Syahrizal Zamzami. Cukup sekian, terima kasih, see you next video.